Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, apa kabar kalian semua? Tentu baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai video pembelajaran tentang sumber belajar, yaitu di bawah arahan dosen pembimbing kita pada hari ini, yaitu Dr. Haji Askar, Master Pendidikan. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak, berupa nikmat kesehatan, terutama umur yang panjang, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat bernapas. Tak lupa marilah kita senantiasa menyampaikan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan insya Allah kita akan menjadi umatnya yang tetap istiqomah terhadap agama Allah ini. Berdasarkan tugas yang diberikan oleh dosen tersebut, pada hari ini saya akan memaparkan mengenai video pembelajaran tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu pada kelas 4 sekolah dasar, terdapat pada pelajaran 2. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, terlebih dahulu seperti biasa, marilah kita selalu memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah kami kepandaian yang bermanfaat. Oke anak-anak sekalian, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo kita ikuti pelajaran berikut ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan hanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan rasulnya. Pada pertemuan pertama, bagian A, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan bumi, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta. Kemudian dapat mengenal Allah melalui Al-Quran dan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Apa saja yang termasuk benda mati dan apa saja yang termasuk dalam benda hidup? Pada gambar yang saya tampilkan berikut ini, terdapat anak kecil dan juga seekor kucing. Nah, di antara dua itu semua adalah benda hidup. Kemudian ada sebatang pensil, kemudian buku, kursi. Nah, itu termasuk adalah benda mati. Kemudian tumbuhan, manusia dan hewan, dan juga hewan di sini adalah burung, sama dengan seperti seekor kucing tadi, dan itu adalah termasuk benda hidup. Alhamdulillahirabbil alamin merupakan pembelajaran yang berikutnya. Bagi siswa harus menghafal surat Al-Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah mengajari kita bagaimana seharusnya memuji dan menyucikan pihak yang pantas dipuji dan disucikan. Seakan Allah mengatakan, wahai hambaku, jika kalian ingin bersyukur dan memujiku, katakanlah alhamdulillah. Di setiap pekerjaan kita yang telah kita selesaikan, haruslah kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pada pembelajaran berikutnya, masih pada pelajaran 1, kisah sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah kemudian menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya yang Ia ciptakan.
Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-Quran dihadiahkan kepada kita sebagai sumber pengetahuan, tuntunan dan pedoman hidup, agar manusia berada pada jalan kemuliaan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian mengenal Allah melalui Asmaul Al-Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau yang dikenal dengan Al-Asmaul Al-Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Pada pembelajaran ini, Asmaul Husna kita hanya mempelajari ada 3. Yang pertama Al-Basir. Tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal yang sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Kemudian Asmaul Husna yang kedua Al-Adlu. Al-Adlu berarti Allah yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan dan kekayaan ataupun jabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa dalam arti mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga Al-Azim. Pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Di sini manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia memerlukan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Kemudian kita lanjut pada pertemuan yang ketiga tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya. Iman berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Secara istilah, pengertian iman kepada Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat, insyaallah. Kemudian Rasul, siapakah Rasul itu? Rasul sama dengan seperti kita, manusia juga. Manusia utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah dan mendapat kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia lainnya. Sampai di situ dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.